Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam ini tertulis di dalam Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kebanyakan dari kita pernah melihat seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat bebannya, baik saat bertanding ataupun saat berlatih. Setiap kali ia berhasil mengangkat sebuah beban, maka kepadanya akan ditambahkan sebuah beban baru. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin besar pula kekuatan yang dikeluarkan untuk mengangkat beban itu. Saat dirasa beban sudah terlalu berat dan tidak sanggup lagi untuk diangkat, maka barulah dia menyerah. Hidup yang dijalani manusia seringkali bagaikan seorang atlet angkat besi. Seiring dengan bertambahnya usia dan tanggung jawab seseorang dalam menjalani kehidupan, maka disadari atau tidak, ada beban-beban yang seakan-akan terus ditambahkan dalam kehidupannya. Beban itu sangat beragam. Kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada yang ringan, sedang dan ada juga yang berat. Pemicunya juga bervariasi. Saat beban itu masih ringan, maka dengan santai beban tersebut dapat diangkatnya. Akan tetapi, saat beban itu sudah terlalu berat, maka biasanya banyak orang akan memilih untuk menyerah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudaraku, menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Masalah atau ujian apapun yang sedang kita alami, pasti mendatangkan kebaikan. Ini jika kita mampu melihat dan memandangnya dari sudut pandang yang benar. Serta kita mampu meresponnya dengan sikap hati yang benar pula. Sebesar apapun masalah yang kita alami saat ini, pasti ada pelajaran berharga yang didapatkan. Jika kita menyikapi masalah sebagai pembelajaran hidup dan bagian dari proses pendewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Tak perlu kita takut, kecewa dan marah kepada Tuhan, jika sedang berada dalam masalah. Jika Tuhan izinkan, apapun masalah yang kita alami, percayalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Seorang jemaat mempunyai kesaksian, bagaimana mengalami perubahan hidup, terutama karakternya yang dulu sangat keras, dan emosional bila sedang menghadapi masalah. Puji Tuhan, ketika jemaat tersebut mengambil keputusan merespon setiap masalah dengan sikap yang benar, maka rohaninya semakin dewasa melalui ujian yang terjadi.
Sekarang hidupnya diubah menjadi makin bijak, sabar dan lembut hatinya, dan menyadari bahwa setiap masalah yang terjadi, selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tak banyak orang yang mampu menyikapi masalah dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja, mereka langsung mengeluh, mengomel, merengek-rengek, bersungut-sungut, tersinggung, marah, tak mau dinasihati, tak mau ditegur, lalu mogok ke gereja dan mogok dari pelayanan. Tindakan itu menunjukkan bahwa dia masih berlaku seperti kanak-kanak, alias tidak dewasa rohani. Menjadi tua secara fisik adalah pasti bagi semua orang, tetapi menjadi dewasa rohani itu pilihan, dan itu terjadi dari akibat kita mau berproses. Salah satu prosesnya adalah melalui masalah. Melalui masalah yang ada, sesungguhnya Tuhan sedang menggiring kita untuk mendekat kepadanya. Tidak sedikit orang yang ngotot pergi ke gereja, karena mereka sedang mengalami pergumulan hidup, atau masalah yang berat. Inilah yang seharusnya kita sadari, sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, melalui masalah, kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan belajar memegang teguh janji firman Tuhan. Janji manusia mudah sekali tidak ditepati, dan meleset, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan Yesus pasti menolong. Maka dari itu, jangan terpaku pada masalah atau situasi, sebab hidup kita ini adalah karena percaya. Setiap masalah atau ujian selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.